Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Ibu Arnisa di sini pada mata kuliah rangkaian listrik. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi modul ketiga, yaitu rangkaian order 1. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah kita membahas tentang rangkaian sumber bebas. Di sana terdapat rangkaian RC, ya, kombinasi resistor dan kapasitor, dan terdapat rangkaian RL dengan sumber bebas. Kemudian kita akan mengkombinasi rangkaian tersebut dengan input unit step, gitu ya, yaitu rangkaian RC dengan input unit step dan rangkaian RL dengan input unit step. Langsung saja kita menuju ke materi kita yang pertama, yaitu rangkaian RC dengan sumber bebas, ya. Berikut adalah gambar rangkaian RC sumber bebas. Di sana ada kombinasi antara kapasitor dengan resistor, gitu ya. Dikatakan rangkaian RC dengan sumber bebas. Mengapa dikatakan seperti itu? Ya, jadi pada awalnya rangkaian ini terhubung dengan sumber tegangan DC, gitu ya. Kemudian sumber DC-nya dilepas, gitu ya. Pada saat itu terjadilah rangkaian RC dengan sumber bebas, ya. Setelah sumber DC dilepas, gitu ya. Setelah sumber DC dilepas, maka energi yang tersimpan pada kapasitor, kita ingat kapasitor adalah salah satu komponen pasif yang menyimpan energi sementara, gitu ya. Jadi energi yang disimpan berupa muatan akan dilepaskan ke resistor. Jadi seolah-olah sumber pada rangkaian ini adalah kapasitor, gitu ya. Dengan mengasumsikan bahwa kapasitor pada rangkaian RC mulanya menyimpan muatan seperti pada gambar berikut, ya. Gitu ya. Dia menyimpan muatan sebagai sumber tegangan. Kita lihat, jika kondisi awal kapasitor terisi muatan, gitu ya, maka dapat diasumsikan bahwa tegangan awal pada saat T sama dengan 0, kita lihat, pada saat T sama dengan 0, tegangan awalnya itu V0 sama dengan V0. V0 di sini adalah tegangan pada saat T sama dengan 0, gitu ya. Kemudian pasti ada energi awal, ya, energi awal. Pasti ada energi awal pada saat kapasitor memiliki atau menyimpan muatan, ya, yang nilainya adalah setengah C V0 kuadrat. Setengah kali nilai kapasitansi kali nilai tegangan awal mula-mula kuadrat. Kemudian di sini kita akan mencari nilai VT, yaitu tegangan pada kapasitor. Berapa nilai tegangan kapasitor, gitu ya. Kita akan menganalisa rangkaian RC dengan sumber bebas ini, yaitu dengan mengaplikasikan KCL atau Kirchhoff Current Law, gitu ya. Dan kita akan menggunakan persamaan dasar pada kapasitor dan resistor, ya. Yaitu arus pada kapasitor IC sama dengan C dV per dt, dan I pada resistor adalah V per R, ya. Kita lihat ada arus yang berlawanan arah, gitu ya. Kita lihat ada arus IC dan arus IR yang menuju ke ground, yaitu di node ground, gitu ya, sehingga arusnya masuk, di mana jumlah arus keluar masuk sama dengan jumlah arus keluar, ya. Kedua arus tersebut masuk ke dalam node ground, yaitu IC plus IR sama dengan arus keluar, yaitu ground sama dengan 0, ya. Sehingga arus di kapasitor adalah C dV per dt plus VR V per R, ya, arus pada resistor nilainya sama dengan 0, gitu ya. Kemudian persamaan inilah yang disebut sebagai persamaan diferensial order 1, ya, yaitu dV per dt plus V per RC, gitu ya. Kita hilangkan koefisien C, ya, pada dV per dt sehingga persamaannya sebagai berikut. Kemudian bagaimana kita bisa mencari nilai V, teman-teman? Ini ya, nilai V
atau kita sebut VT, atau kita sebut tegangan pada kapasitor gitu ya. Jadi kita buat persamaannya menjadi dV per V sama dengan min 1 per RC dt ya. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Integral dV per V dia menjadi ln V dan sama dengan integral min 1 per RC dt dia menjadi min 1 per RC kali T gitu ya, atau T per RC plus ln A gitu ya. Sehingga diperoleh nilai VT sama dengan A kali E pangkat atau eksponensial pangkat min T per RC gitu ya. Bagaimana jika V0-nya gitu ya, tegangan mula-mulanya bernilai sama dengan A gitu ya, maka nilai VT sama dengan V0 atau tegangan mula-mula kali E pangkat min T per RC. Respon tegangan pada rangkaian RC. Kita lihat respon tegangan pada rangkaian RC. Ini adalah respon tegangan pada rangkaian RC ya, dimana ini adalah grafik V terhadap waktu, tegangan terhadap waktu ya, dan grafik melengkung ini merupakan grafik respon VT gitu ya, yang nilainya adalah V0 E pangkat min T per tau gitu ya. Tau ini apa? Tau ini adalah time constant ya, time constant yang koefisiennya adalah tau gitu ya, dimana kita lihat semakin besar nilai tegangannya gitu ya, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin kecil, yaitu ya, semakin kecil V-nya, maka waktu yang dibutuhkan adalah semakin besar. Time constant gitu ya, waktu yang dibutuhkan respon untuk menuju titik breakdownnya atau titik 0 gitu ya. Waktunya sebesar apa gitu ya, waktunya adalah 1 per E atau 36,8% dari nilai awalnya, 36,8% dari tegangan mula-mulanya atau tegangan V0. Dari VT sama dengan V0 E pangkat min tau per RC gitu ya, sama dengan V0 E pangkat min 1, diperoleh nilai 0,368 V0, berarti ini adalah nilai tau yang nilainya adalah perkalian dari resistansi dan kapasitansi, hingga VT sama dengan V0 E pangkat min T per tau. Jika kita akan mencari arus resistornya, nilainya adalah VT per R atau sama dengan V0 per R E pangkat min T per tau. Daya juga sama ya, untuk mencari nilai daya pada rangkaian RC bebas gitu ya, dengan sumber bebas, PT sama dengan V kali IR sama dengan V0 kuadrat per R kali E pangkat min 2T per tau. Nah, sekarang contohnya teman-teman kita lihat di sana ada rangkaian kombinasi rangkaian R dan C yang dihubungkan dengan sumber tegangan DC 20 volt. Kemudian ada saklar yang dia terbuka pada saat T sama dengan 0 gitu ya. Kita lihat permasalahannya adalah hitung tegangan yang melalui kapasitor gitu ya. Kita disuruh menghitung tegangan pada kapasitor dan energi yang tersimpan pada kapasitor mula-mula gitu ya, jika kondisi saklar terbuka pada saat T sama dengan 0. Kita lihat, jadi ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi T kurang dari 0, yaitu pada saat saklar belum terbuka gitu ya, jadi kondisi saklar tertutup ya, dan kondisi T lebih besar dari 0 yaitu pada saat kondisi saklar terbuka. Kita lihat pertama, pada saat kondisi T kurang dari 0, apa yang terjadi? T kurang dari 0 berarti kondisi saklarnya tertutup. Yang terjadi adalah pada saat tertutup ada sumber tegangan DC yang bertemu dengan kapasitor gitu ya. Kita tahu analisanya, apabila kapasitor bertemu dengan sumber tegangan DC, maka dia akan menjadi open
circuit, gitu ya, open circuit, sehingga atau rangkaian terbuka, gitu ya. Sehingga kita lihat rangkaian ini, maka nilai VC0, gitu ya, atau nilai VT0 atau tegangan kapasitor mula-mula, yaitu pada saat T kurang dari 0, nilainya adalah pembagi tegangan, ya. VCT sama dengan 9/9 plus 3 kali 20 volt, yaitu 15 volt, ya. Padahal kita diminta untuk mencari nilai T yang sama dengan 0, ya. Padahal nilai ini adalah nilai VCT pada saat T kurang dari 0, atau T sama dengan 0 min, ya. T sama dengan 0 min, sama artinya adalah sama dengan T kurang dari 0, ya. Kita tahu bahwa tegangan ataupun arus dia tidak bisa berubah begitu saja secara instan, gitu ya, karena dia membutuhkan waktu yang sangat agak lama untuk berubah, gitu ya. Padahal jarak antara T kurang dari 0 atau 0 min ke T sama dengan 0 itu tidak berbeda cukup jauh. Bisa dikatakan bahwa T sama dengan 0 min, itu ya, mendekati dengan nilai T sama dengan 0. Sehingga VC0 atau VC pada saat T sama dengan 0 sama dengan V0 sama dengan 15 volt. Berikutnya, analisa pada saat T lebih besar dari 0. Kita lihat, pada saat T lebih besar dari 0, kondisi saklar adalah terbuka, ya. Sehingga rangkaiannya seperti ini, terbuka, ya. Sehingga ini open circuit, sehingga tidak ada arus yang mengalir dan terjadi rangkaian RC dengan sumber bebas, ya. Jadi seolah-olah kapasitor ini menyimpan energi untuk dilepaskan pada rangkaian resistor, ya. Yang harus kita lakukan adalah mencari nilai R ekivalen, gitu ya. Jadi kita sederhanakan, karena dia adalah rangkaian terbuka, sehingga R 9 ohm dan 1 ohm adalah rangkaian seri, sehingga R ekivalennya adalah 10 ohm, gitu ya. Kemudian kita mencari nilai time constant atau tau, yang nilainya adalah R kali C atau R ekivalen kali kapasitansi, yaitu 10 dikalikan 20 milifarad, 20 kali 10 pangkat min 3, nilai taunya adalah 0,2 second. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus VT, karena kita diminta mencari VT atau tegangan pada kapasitor. Nilainya adalah VC0 kali E pangkat min T per tau. VC0 diperoleh sama dengan 15 volt kali E pangkat min T per taunya adalah 0,2 second. Dan nilainya adalah 15 E pangkat min 5T volt. Kemudian berapa nilai energi mula-mula? Ya. Energi mula-mula sama dengan setengah CVC kuadrat, gitu ya. Nilainya adalah setengah kali kapasitansi 20 kali 10 pangkat min 3 dikalikan ini, ya, karena mula-mula berarti kita menggunakan nilai tegangan awal atau tegangan pada saat T sama dengan 0, yaitu 15 volt, sehingga nilainya adalah 2,25 joule. Pembahasan yang kedua adalah rangkaian RL dengan sumber bebas, gitu ya. Perbedaannya adalah kalau pada rangkaian RC yang kita bahas adalah analisa tegangan, tetapi pada rangkaian RL yang kita bahas adalah analisa arus, gitu ya. Dan tujuannya adalah kita akan menentukan respon rangkaian dengan mengasumsikan arus IT yang melalui induktor, gitu ya. Arus IT yang melalui induktor. Kita lihat rangkaiannya sama dengan rangkaian pada RC sumber bebas, tetapi kita mengganti nilai kapasitor dengan induktor, gitu ya, kapasitor dengan induktor. Sama dengan tadi, ya. Kita anggap I0 sama dengan I
0 atau pada saat T sama dengan 0, ini adalah nilai arus pada induktor mula-mula. Jadi itu juga menyimpan energi, yaitu energi medan magnet gitu ya, yang akan dilepaskan gitu ya, energi tersebut pada rangkaian berikutnya. Energi pada induktor mula-mula nilainya adalah setengah L kali I0 kuadrat. Kemudian kita akan mencari nilai arus yang melalui induktor dengan mengaplikasikan KVL atau Kirchhoff Voltage Law pada loop tersebut. Ya, kita lihat KVL-nya adalah arah arusnya ya, I, yaitu plus VR plus VL sama dengan 0 gitu ya. Kita lihat rumus VL atau rumus tegangan pada induktor. Rumusnya adalah L dI per dt, dan rumus VR sama dengan I kali R ya, sehingga diperoleh L dI per dt plus RI sama dengan 0, sehingga diperoleh L dI per dt plus RI sama dengan 0 ya. Jika disederhanakan gitu ya, kita integralkan kedua ruas ya, integralkan kedua ruas. DI per I sama dengan min integral L R per L dt ya. Dia akan menjadi IT sama dengan I0 E pangkat min RT per L gitu ya. Rumusnya sama, eksponensial gitu ya. Dia adalah sebuah bentuk respon transien. Respon arus pada rangkaian RL ya. Sekarang kita melihat respon arusnya. Ya, kita lihat grafiknya adalah grafik I terhadap waktu. Responnya seperti apa? Responnya sama dengan respon pada rangkaian RC dengan sumber bebas. Responnya adalah sebuah bentuk grafik transien gitu ya. Dengan IT ya, ini adalah grafik IT. Grafik IT sama dengan I0 E pangkat min T per tau gitu ya. Jadi pada saat dia menuju ke ke 0 gitu ya, terdapat sebuah titik time constant di sini. Titik time constant tau gitu ya. Yang nilainya adalah 0,368 kali I mula-mulanya gitu ya. Dimana nilai taunya sama dengan L per R ya. Sehingga diperoleh nilai IT sama dengan I0 E pangkat min T per tau. Jika kita ingin mencari nilai tegangan resistor, nilainya adalah I kali R sama dengan I0 R E pangkat min T per tau ya. Dayanya sama, yaitu V kali I atau tegangan pada resistor kali I sama dengan I0 kuadrat R kali E pangkat min 2T per tau ya. Untuk mencari daya pada resistor juga sama, nilainya adalah setengah L kali I0 kuadrat kali I kali 1 min E pangkat min 2T per tau. Kita masuk ke dalam pembahasan contoh ya. Di sini adalah ada rangkaian kombinasi R dan L dengan sumber tegangan DC dan saklar, kondisi saklar, di mana kondisi saklarnya adalah dia akan tertutup pada saat T sama dengan 0 ya. Kita lihat arah panahnya tertutup. Permasalahannya adalah cari nilai I0 nih ya. I0 yaitu di R sama dengan 6 ohm. Kemudian V0 adalah tegangan pada R sama dengan 3 ohm, dan I adalah arus yang melalui induktor 2 Henry gitu ya. Dan asumsikan kondisi saklar akan tertutup pada saat T sama dengan 0. Sama dengan pembahasan sebelumnya, ada dua kondisi interval waktu yang akan kita analisa, yaitu pada saat saklar sebelum tertutup, yaitu T kurang dari 0, saat saklar kondisi tertutup, yaitu T lebih besar dari 0 gitu ya. Yang pertama, analisa yang pertama gitu ya, yaitu pada saat T
pada saat T lebih kecil dari 0. T lebih kecil dari 0 yaitu posisi saklar terbuka. Nih ya, posisi saklar terbuka. Gitu ya. Pada saat posisi saklar terbuka, gitu ya, di sana terdapat sumber DC, tegangan DC yang bertemu dengan induktor, gitu ya. Pada saat sumber DC bertemu dengan induktor, maka induktor tersebut akan terjadi short circuit atau hubung singkat, gitu ya. Akan terjadi proses hubung singkat. Sehingga tidak ada arus yang mengalir melalui resistor 6 ohm karena dia dihubung singkat di sini. Sehingga I0 bernilai 0 ampere dan IT atau arus yang melalui induktor di sini yaitu I nilainya adalah V, gitu ya, 10 volt per R seri, R total seri, yaitu 2 plus 3 ohm, yaitu nilainya adalah 2 ampere. I0 nya bernilai sama dengan 2 ampere atau I mula-mula atau I0 nilainya adalah 2 ampere. Berapa nilai V0T nih ya? Tegangan pada resistor 3 ohm mula-mula nilainya adalah 3 kali I kali arus yang melaluinya, yaitu 3 dikalikan 2 ampere, nilainya adalah 6 volt. Berikutnya adalah kondisi saklar tertutup. Di sini ya, kondisi saklarnya tertutup sehingga sumber sumber DC-nya short circuit gitu ya, dan induktor gitu ya memiliki energi yang tersimpan yaitu energi medan magnet gitu ya yang akan disalurkan kepada rangkaian berikutnya yaitu rangkaian resistor 3 ohm dan resistor 6 ohm. Bagaimana dengan resistor yang di sini? Karena short circuit sehingga tidak ada arus yang mengalir, gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama adalah gitu ya. Kita analisa nilai R ya, gitu ya. R di sini adalah R Thevenin ya. RTH. RTH-nya adalah R paralel ya. Karena dia melalui titik yang berbeda. Yaitu 3 ohm kita paralel dengan 6 ohm, nilainya adalah 2 ohm, sehingga kita peroleh nilai tau atau time konstannya adalah L per RTH yaitu 1 second ya. Berikutnya langsung kita masukkan ke dalam rumus IT atau rumus I pada induktor yaitu I0 kali E pangkat min T per tau, nilainya adalah I0 nya tadi adalah 2 ampere kali E pangkat min T per 1, taunya adalah 1. Kemudian kita mencari nilai V0T gitu ya. Ini ya, tegangan pada resistor 3 ohm gitu ya. Tegangan pada resistor 3 ohm. Nilainya berapa? Nilainya adalah min VL. Ya, nilainya adalah min VL. Karena apa? Tegangan di 6 ohm gitu ya, resistor 6 ohm bernilai sama dengan tegangan pada induktor VL. Di sini adalah plus minus VL gitu ya. Plus minus VL dengan menggunakan KVL ya. KVL arus yang mengalir, KVL yaitu plus V0 ya sama dengan plus V0 plus VL sama dengan 0 gitu ya. Sehingga V0 sama dengan min VL di sini. Yang nilainya adalah VL-nya adalah LdI per dt. Karena ada min di sini, nilainya adalah min LdI per dt. L-nya adalah 2 Henry dikalikan I-nya adalah 2 E pangkat min 2 gitu ya. Nah, karena diturunkan dia menjadi min 2 ya. Yang menjadi min 2 E pangkat min T. Nilainya adalah 4 kali E pangkat min T volt.
Berapa nilai arus I0T? Nih arus I0, yaitu arus yang melalui resistor 6 ohm, gitu ya. Nilainya adalah VL, ya, karena tegangannya sama, paralel gitu ya. Tegangannya sama, VL per 6 langsung ya. Sehingga nilainya adalah min 2/3 E pangkat min T ampere. Nah, kesimpulannya teman-teman, kesimpulannya ya, berapa nilai I0T ya, nilai I pada resistor 6 ohm ya, ini ya nilainya, grafiknya berupa grafik transien ya, dia bernilai 0 pada saat T kurang dari 0 nih ya. Pada saat T kurang dari 0 nilainya adalah 0. Kemudian pada saat T lebih besar dari 0, T lebih besar dari 0 ya, nih I0T nya nilainya adalah min 2/3 E pangkat min T. V0T nya adalah 6 volt untuk T kurang dari 0 dan 4 E pangkat min T volt untuk T lebih besar dari 0. Bagaimana dengan IT ya? IT nya dia bernilai 2 ampere untuk T lebih kecil dari 0, bernilai 2 ampere, amplitudenya 2 untuk T lebih kecil dari 0, dan dia bernilai 2 E pangkat min T ya, untuk T lebih besar sama dengan 0. Nah, terima kasih teman-teman. Ini adalah pembahasan kita pertama pada modul yang ketiga. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk pembahasan lanjutan di rangkaian orde 1 ya, pada kesempatan berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.